Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Jemaah yang dihormati, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian, mudah-mudahan ini sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan. Bapak Ibu yang dihormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat An-Nisa ayat 11. Ayat ini mengkaji masalah ilmu waris. Ada 3 hal tentang masalah harta yang Allah sebutkan secara langsung. Yang pertama adalah kemana dibelanjakan harta zakat di dalam surat At-Taubah. Zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, fisabilillah, kami, kemudian rekab, menjelaskan budak, mukallaf. Itu 8 asnaf, itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah. Kemudian yang kedua adalah pembagian ghanimah. Ghanimah itu atau harta rampasan perang atau fight, ini langsung dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah waris. Kita akan mengkaji ayatnya. Ayatnya berarti kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah yang menjadi ketentuan. Kemudian nanti cara menghitungnya, maka kemudian kita masuk ke fikih. Tetapi kita lihat dulu dasarnya. Kita belajar tafsir dari surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang berkaitan dengan masalah ilmu waris. Nanti bagi bapak-bapak barangkali ada yang mau ditanyakan tentang masalah pembagian waris berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ini, dan surat terakhir ayat terakhir dari surat An-Nisa nanti bisa kita diskusi. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah berwasiat kepada kalian tentang pembagian harta warisan kepada anak-anak kalian. Ini bunyinya adalah yusikum, Allah berwasiat. Allah wasiat itu berarti sesuatu yang penting, bukan pesan biasa, tetapi sesuatu yang penting yang harus kita laksanakan. Apa tentang warisan? Allah mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayyin. Ini kaidah yang pertama. Bagi laki-laki itu seperti 2 bagian bagi perempuan. Berarti laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ini kaidah. Jadi lidzakar bagi perempuan, bagi laki-laki mislu hadzil unsayyin, seperti 2 bagian perempuan. Berarti laki-laki bagiannya adalah 2 bagian, sementara perempuan 1 bagian, atau laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Ini surat An-Nisa ayat 11. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama harus dipahami. Kalau kita ditanya sudah paham waris belum, maka jawabannya kalau sudah mengetahui ini baru 1 kaidah. Bahwasanya laki-laki, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma. Jika
kalian itu memiliki anak perempuan, laki-lakinya tidak ada, cuman perempuan. Nah, perempuan ini fokus nanti ini falahun nasib sama dua perempuan atau lebih, bisa 2, 3, 4, 5, 6 wadon kami atau perempuan semua. Maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3. Berarti kalau misalnya saya punya 4 anak perempuan, saya punya anak-anak, dan saya tidak punya anak laki-laki, itu berarti anak-anak saya mendapatkan, kalau meninggal maka anak saya mendapatkan 2/3, mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Kemudian wa in kanat wahidatan, bagaimana kalau perempuan satu? Perempuan satu, kalau tadi kan 2, kalau 2 lebih perempuannya maka 2/3. Kalau 1 berapa? Allah mengatakan di sini falahan nisfu, maka anak perempuan ini mendapatkan 1/2 atau separuh. 1/2 atau separuh. Jadi dia punya anak tunggal watur, tidak punya anak laki-laki, cuma anak tunggal perempuan, maka anak perempuannya dapat separuh. Kemudian yang berikutnya, ini kaidah yang berikutnya, wali abawai likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kemudian yang berikutnya, kaidah berikutnya, bagi kedua orang tuanya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, laki-laki meninggal dunia, ternyata dia masih punya ibu, masih punya bapak. Kata Allah di sini, wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya, likulli wahidin, bagi setiap satunya, bagi ibu atau bapaknya, minhum as-sudus, maka dari salah satu keduanya itu masing-masing mendapatkan 1/6. Berarti ibu 1/6, bapak 1/6. Contoh misalnya gini ya, laki-laki meninggal dunia, punya anak berapa? Perempuan 1, jadi dapat berapa? 1/2. Dia istrinya nggak ada meninggal misalnya, tapi dia masih punya ibu dan punya bapak, maka ibu 1/6, bapaknya 1/6. Gitu loh maksudnya. Ulangi lagi, kalau seandainya ini berdasarkan yang tadi, kalau seandainya laki-laki meninggal dunia atau perempuan lah ya, perempuan meninggal dunia, dia punya 1 anak perempuan saja, tapi masih punya ibu dan punya bapaknya yang tidak punya suami, maka kemudian setengah atau separuh buat anak perempuannya. Kemudian nanti bapaknya dapat, ibunya dapat 1/6, bapaknya dapat 1/6. Karena tidak ada yang lain, maka lebihnya buat bapaknya. Berarti bapaknya itu 1/6 plus sisa. Seperti itu cara menghitung. Itu kaidahnya yang keberapa tadi? Keempat kalau bisa. Kemudian yang berikutnya, fa'il lam yakul lahu walad. Kalau seandainya orang ini tidak punya anak, warisahu abawahu falikummihi sulus. Kalau seandainya dia itu tidak punya anak, maka berapa bagian dari, atau untuk siapa ya harta ini? Kalau dia nggak punya anak, istri juga nggak punya misalnya, maka bagaimana cara membaginya? Maka Allah mengatakan di sini warisannya adalah untuk kedua orang tuanya, tetapi ibunya dapat 1/3. Ibunya dapat 1/3. Sisanya buat siapa? Bapaknya. Misalnya ada anak meninggal dunia, dia punya harta, bapak ibunya masih hidup, anaknya ini meninggal dunia, menikah misalnya, maka kemudian bapak ibunya masih hidup, maka ibunya 1/3, bapaknya sisanya. Itu cara begini. Kemudian fa in kana lahu ikhwah fa li ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha.
Kalau seandainya dia itu ternyata memiliki saudara, maka bagaimana? Ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka kemudian saudaranya dikasih bapak seperempat, ibu seperempat, sisanya buat saudara. Berarti saudaranya dapat setengah, perempuan dapat setengah dari laki-laki. Jadi laki-laki 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kalau dia tidak punya anak tapi dia punya saudara dan punya orang tua. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, min ba'di wasiyati yusi biha al-dain, setelah ditunaikan wasiat dan ditunaikan utang. Jadi utangnya ditunaikan dulu, wasiatnya juga ditunaikan terlebih dahulu. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada kalian dari sisi manfaat. Bisa jadi bapaknya lebih bermanfaat bagi si mayit, bisa jadi anaknya lebih bermanfaat bagi si mayit, maka masing-masing mendapatkan warisan. Bapaknya juga dapat warisan, orang lain dapat warisan, anaknya juga dapat warisan. Jangan sampai untuk anaknya semua ternyata bapaknya atau ibunya tidak dapat, ini salah. Maka dia harus masing-masing yang disebutkan dalam Al-Quran mendapatkan, baik itu bapaknya, ibunya ataupun anaknya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-12. Ini tadi berbicara tentang anak, berbicara tentang orang tua. Nah sekarang bagaimana tentang suami atau istri? Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 12 ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Dan bagi kalian separuh apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak punya anak. Jadi kalau panjenengan punya istri, ternyata istrinya tidak punya anak, kemudian istrinya meninggal dunia, suami dapat separuh. Nanti yang lainnya buat siapa? Ya buat keluarga yang lain. Barangkali tadi punya bapak seperempat, ibu seperempat. Nah, kemudian berikutnya, fa in kana lahunna walad. Kalau seandainya istri itu punya anak, falakumur rubuhum, maka bagi suaminya itu mendapatkan 1/4. Jadi kalau istri meninggal dunia, ternyata dia punya harta yang dia kerja atau dia warisan dari orang tuanya, maka kemudian diberikan harta warisan suami adalah 1/4 kalau istri punya anak. Yang penting punya anak istri. Istri itu punya anak, baik itu dari suami yang ditinggal meninggal dunia atau yang dari suami yang lain, barangkali dia menikahi janda misalnya. Nah, kemudian mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha, dari apa yang mereka tinggalkan setelah ditunaikan wasiat dan setelah ditunaikan hutang. Berarti hutangnya dulu ditunaikan, wasiatnya juga ditunaikan. Kemudian sisanya diwaris atau dibagi waris berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kalau istri meninggal dunia, maka suami tadi, kalau istri punya anak, maka suami dapat 1/4 atau 1/4. Kalau istri tidak punya anak, berapa? 1/2. Nah, kemudian bagaimana kalau suami yang meninggal? Suami yang meninggal dunia, istrinya masih hidup, berarti istrinya dapat warisan. Kita lihat, walahun narduhu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Maka bagi mereka itu 1/4, rubuh 1/4. Illam mimma taraktum,
illam yakul lakum walad, dari apa yang kalian tinggalkan jika kalian tidak memiliki anak. Jadi kalau misalnya seorang suami meninggal dunia tidak punya anak, maka istri dapat berapa? Seperempat. Nah, kemudian bagaimana kalau istrinya dua? Istrinya dua kan bisa, atau istrinya tiga, atau istrinya empat. Yang seperempat tadi itu dibagikan kepada empat istrinya, atau dibagikan kepada istrinya berapa yang sah, yang masih hidup ketika seorang suami meninggal. Istri yang sah berapa? Satu, jadi di seperempat bagi semua. Kalau ternyata istrinya dua, laki-laki suaminya meninggal dunia tapi yang ditinggal istrinya dua, maka seperempat dibagi dua. Seperempat dibagi dua. Kalau yang seperti ini biasanya aman-aman ya. Itu si istri itu perempuan itu tidak relanya biasanya di salah satunya di sini. Mereka yakin sekali suaminya meninggal duluan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau seandainya kalau seandainya suami kalian atau para suami itu memiliki anak, ternyata suaminya meninggal dunia, maka bagaimana istrinya mendapatkan berapa? Maka istri mendapatkan 1/8. Lagi-lagi, kalau suami meninggal dunia, suami atau laki-laki ini tidak punya anak, maka istri dapat berapa? 1/4. Kalau suami punya anak, maka istri dapat berapa? 1/8. Kemudian mimba diwasiyatin rusuna biha, setelah wasiat itu ditunaikan dan utang juga ditunaikan, dilunasi. Sisanya nanti buat diwariskan. Kalau belum utangnya belum selesai, yang ada yang diwariskan. Nah, ini wasiat dan utang. Kemudian yang berikutnya, fa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun. Bagaimana kalau seandainya ada laki-laki yang dia itu kalalah. Kalalah itu enggak punya bapak dan enggak punya anak. Tidak punya bapak dan tidak punya anak. Tapi dia punya harta. Walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Tapi dia memiliki saudara laki-laki seibu, satu saudara laki-laki seibu dan satu saudara perempuan seibu. Tapi gak punya anak, gak punya bapak. Maka saudara seibu, maka disebutkan di sini adalah minhum as-sudus. Falikulli wahidin minhum as-sudus. Maka saudara perempuan seibu, laki-laki dapat 1/6, saudara seibu yang perempuan dapat 1/6. Tapi bukan saudara kandung ya. Kalau saudara kandung maka 2/1. Nah, ini yang dimaksud adalah saudara seibu. Kalau saudara seayah seibu beda lagi. Itu bisa jadi yang namanya di dalam Quran aja biasanya kadang-kadang kasus sepertinya. Jadi misalnya seorang perempuan nikah sama laki-laki, kemudian suaminya meninggal, kan punya anak, nikah lagi sama laki-laki kedua, punya anak lagi. Nah, kemudian ternyata anaknya meninggal dunia kaya. Nah, kemudian dia saudaranya seibu itu dapat 1/6 kalau laki-laki, atau perempuan 1/6. Nah, kemudian bagaimana? Baikkan aksara min dzalik, bagaimana kalau lebih dari satu? Misalnya saudara laki-laki seibu juga. Maka kemudian disebutkan di sini fahum syuraka fis sulus. Maka mereka itu berserikat dalam 1/3 atau 1/3 dibagi jumlah. Misalnya saudara laki-lakinya 4, maka 1/3 dibagi 4. Itu kaidahnya. Mimba diwasiyati yusabiha udai, setelah ditunaikan wasiat dan utang. Ghairullah, yang wasiat itu tidak ada motor,
Kadang ada wasiat yang memberi makmurat, itu jangan dikasih, walaupun saudara tapi jangan dikasih. Nah, yang seperti namanya wasiat yang batil. Tidak boleh, tetap saja dikasih. Walaupun itu wasiat dari orang yang meninggal dunia, dia wasiat sebelum meninggal, itu anak saya, itu saudara saya nggak bisa dikasih kalau saya meninggal dunia. Maka yang seperti itu batil. Tetap saja wasiatnya adalah wasiat yang batil. Itu saja saudaranya harus dikasih, karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wasiat min Allah, ini adalah wasiat dari Allah. Jadi sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alimun halim, dan Allah itu maha mengetahui dan maha halim. Maha halim itu adalah maha penyantun. Allah itu memberi, ini pantasnya memang dapat 1/8. Oh, itu memang dapat 1/4. Itu adalah karena Allah itu maha penyantun dan Allah maha kasih sayang. Nah, kemudian Allah mengatakan di sini tilka hududullah, itu adalah ketentuan Allah. Itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bagi warisan sesuai dengan ketentuan Allah, Allah menjanjikan apa? Surga. Kemudian tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga itu rumahnya lebih bagus daripada di dunia. Karena bagaimanapun di sana itu ada air yang mengalir. Ada di sana itu pemandangannya indah, maka disebut dengan jannah. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Wa dzalika fawzul adzim, dan itu adalah kesuksesan, keberuntungan yang besar. Jadi sukses abadi, sukses yang hakiki adalah ketika masuk surga. Kalau sukses di dunia itu belum tentu, oh dia sukses, belum tentu di akhirat sukses. Karena sukses itu adalah dia bisa memperoleh apa yang menjadi cita-citanya dan bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang ditakuti. Itu sukses. Bagi seorang muslim, yang dicita-citakan adalah surga, yang ditakuti itu apa? Neraka. Itu sukses hakiki. Makanya Allah mengatakan di sini dzalikal fawzul adzim, ini adalah keberuntungan, kesuksesan yang besar. Jadi bagi waris mendapatkan apa? Pahala, dan akan mendapatkan surga. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dia itu menentang, tidak taat kepada aturan-aturan Allah. Walaupun sepakat pakai amel ya, bagi rata saja ya, laki-laki sama perempuan rata. Walaupun sepakat, semua setuju, ikhlas, tetapi ini menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Bahkan Allah mengatakan khalidan fiha, yaitu kekal. Walaupun ada yang mengatakan dia tidak kekal selamanya, tapi lama, tapi tidak selamanya. Karena yang seperti ini bukan termasuk dosa syirik. Kalau dosa syirik baru kekal di dalam neraka. Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Dan dia diharamkan dari surga. Harrama Allahu 'alal jannah, diharamkan dari surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Alhamdulillah min dzalik. Nah, tapi kalau orang yang dia itu melaksanakan tidak mau melaksanakan hukum waris, dia diancam. Diancam dengan, tapi bisa dosanya besar. Maka Allah mengatakan khalidan fiha, dia tetap. Kemudian menunjukkan itu waktu yang sangat lama, bisa bertahun-tahun di dalam neraka.
adalah hina. Walahum adzabun muhin, dan dia itu adalah adab yang menghinakan, terhina. Walaupun bagi waris tidak sebagai apa, walaupun bagi waris itu mereka sepakat tidak sebagaimana yang disyariatkan. Nah ini tidak usah, dia nggak usah dapat, sudah sugih kok. Ini aja yang miskin saja. Walaupun dia kaya, tapi kan anak laki-laki itu terdapat lebih banyak dari anak perempuan, walaupun dia laki, itu tetap saja dapat. Kemudian ada yang mengatakan, dia sudah miskin kan itu miskin buat kan miskinnya buat anak adik-adiknya yang perempuan saja. Walaupun setuju ikhlas, tetap saja itu adalah menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibagi dulu menurut syariat Islam, sebagaimana Quran ini surat surat An-Nisa ayat 11-12. Nanti kemudian baru kalau seandainya anak laki-lakinya mau berbagi, ya sudah, ini kamu anak perempuan ya, kasih ini, saya kebanyakan nih. Jadi itu boleh kalau sudah dibagi dulu. Contoh misalnya misalnya orang tua meninggalkan 1 miliar, kebetulan anak laki-lakinya 1, perempuannya 2, maka laki-laki dapat 500 juta, yang perempuan dapat 250 juta, ditransfer dulu. Karena yang laki-laki ini kaya, udah rasanya nggak butuh 500 juta, udah 250 juta ya langsung ditransfer, habis. Maka yang seperti itu asal sudah diterima dulu oleh yang laki. Tapi biasanya kalau sudah masuk ke rekening pribadi, kira-kira mau transfer ya? Itu masalahnya. Ada anak dia jangan semua 100 saja gitu. Karena memang sudah menjadi milik dia, maka tidak boleh dipaksa. Tapi kalau dia cinta kepada adik-adiknya bisa. Ini terlalu sedikit, maka tambah saja nggak apa-apa, itu bisa. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang hormati, ini tentang masalah hukum waris ya. Pengetahuan saja bagi kita yang mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga kemudian kita tidak hobi, tidak membenci hukum waris, karena itu memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka matanya jauh barangkali yang menanyakan tentang masalah waris. Boleh berbagi, kalau saya jawab, kalau bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa ya Allah bisa. Kalau misalkan suami istri meninggal, dia pun masih anak kecil, saat kapan warisan itu dibagi? Kapan warisan itu dibagikan kepada anak-anaknya sementara dia masih kecil? Maka Allah mengatakan ketika dia sudah berakal, bukan safi itu pendek akalnya, tapi dia sudah bisa berakal. Artinya dia sudah bisa mengelola hartanya. Kalau masih SD dikasih ini warisan 1 miliar, repot. SMP dikasih 1 miliar, repot juga. Kuliah 1 miliar, kalau sudah bisa mengelola uang. Tapi kalau belum, walinya yang bertanggung jawab. Nah, walinya hati-hati, karena itu adalah harta anak yatim. Harta yatim hati-hati sekali mengelola. Nah, kemudian yang kedua, jangan di dalam bentuk uang. Karena kalau dalam bentuk uang setiap tahun kan zakat. Maka kalau para sahabat itu dibelikan aset yang tidak ada zakatnya, atau dibelikan rumah, dibelikan tanah, itu tidak kena zakat kecuali yang pertama. Kalau misalnya dibelikan tanah 10 tahun, ada uang 1 miliar dibelikan tanah, kan untuk dibayar 10 tahun lagi kan sudah beda. Tapi kalau misalnya uang 1 miliar sekarang setiap tahun kena zakat. 1 miliar katakanlah zakatnya 2,5%, kan lumayan, 9 juta. Berapa? Berapa gitu kan? 2,5% kali 1 miliar itu kan luar biasa. Tapi kalau diberikan aset enggak, cuman ketika jual saja. Ketika jual itu baru kena zakat. Itu seperti itu. Jadi itu hendaknya seperti itu, dan walinya hati-hati ketika mentasarufkan harta milik anak yatim. Seperti itu. Allah. Ada yang lain? Nyambung ke
Tapi kalau misalkan digabung sama apa ya, misalkan kayak emas gitu, setelah digabung nyampe nisab, apakah itu zakatnya secara global uang dan emas atau uang sendiri emas sendiri? Oke. Kalau kita belajar masalah fikih zakat, maka digabung emas berapa gram, perak berapa gram, ditambah dengan rupiah yang ada di uang saku, yang ada di yang disimpan di rumah, sama yang ada di mana saja, itu digabung. Termasuk piutang yang liquid. Liquid itu kalau ditagih langsung, itu liquid. Itu digabung, kemudian nanti diambil zakat. Gitu. Seperti itu. Nah, ternyata setelah digabung itu melebihi nisab. Nah, karena menunaikan zakat itu kan ada dua yang penting, satu nisab, yang kedua haul. Haul ini adalah hitungan 1 tahun. Misalnya tahun 1444 Hijriah, kita punya uang 100 juta. Pokoknya kalau di total emas katakanlah berapa, misalnya dapat 70 gram misalnya, kemudian uangnya berapa puluh juta gitu. Setelah digabung ternyata senilai 100 juta. Ini bulan sekarang apa? Rajab ya, bukan lagi Rajab. Bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, uang 100 juta baru punya ya, kemarin belum. Maka bulan Rajab tahun depan 1445 Hijriah, katakanlah uangnya menjadi 200 juta. Nomplok, pokoknya dari mana saja lah. Maka yang dikeluarkan adalah 200 juta kali 2,5%. Bagaimana kalau sekarang ini 100 juta, besok turun jadi 60 juta, belum nisab, maka tidak kena zakat. Kalau yang kena zakat itu ketika haul itu masih di atas nisab. Nisabnya adalah 80 gram emas. 1 gram emas itu rata-rata 500.000. Apa? 500. 1 juta ya? 1 juta. Ya sekitar itu 85 juta, maka dia sudah berhasil. Itu zakat emas. Bagaimana kalau zakat perak? Perak itu 650 gram perak. Karena harga perak saya tidak begitu paham ya. Jadi, tapi kalau dikurskan itu sekitar 20 juta. 16 sampai 20 juta. Jadi kalau punya tabungan 20 juta, kalau nisabnya perak, maka dia tetap kena hitungan zakat. 20 juta berarti kena 2,5%. Itu menurut hitungan perak, dan ini yang dipakai oleh Basnas. Basnas itu perak. Jadi kalau ada orang yang 1 tahun gajinya 20 juta, itu berarti dia kena zakat. 20 juta bagi 12 berapa? 800 ribuan. 850 menurut Basnas dia sudah kena zakat. Walaupun menurut perhitungan kita masih kurang, ini minim. Tapi menurut Basnas dia sudah kena zakat. Karena perhitungannya adalah perak. Walaupun 850 sekarang dapat apa? Kita di Masjid Agung biasanya ini dari Pemda itu minta yang tukang sapu jalan itu kan, dia gajinya kurang lebih, kalau saya sebagai analisis di UPZ Masjid Agung itu kan kadang-kadang target gajinya. Kenapa? Dari Pemda pernah minta mereka dikasih zakat, minta ke UPZ, unit pemungut zakat Masjid Agung, kebetulan saya ketuanya. Itu saya cek dulu, ini termasuk miskin, fakir, apa gitu. Maka kemudian karena kurang lebih gaji itu 1,3, kita kan bingung, ini 1,3 miskin, fakir, apa. Kalau misalnya bisa fisabilillah dia jarang miskin, tetapi dia 10 waktu itu banyak sekali, makanya sudahlah agak miskin. Jadi banyak yang memiliki gaji segitu tapi ternyata dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka sudah kita kasih 3 kilo paling berapa, itu seperti itu. Jadi itu diantaranya. Jadi kadang-kadang gajinya segitu, itu kadang-kadang ya kita bingung juga. Menurut Basnas itu 850 sudah kena zakat, tetapi dari Pemda gajinya 1,3 minta dikasih zakat.
Jadi ya Allah alam bisawab, ya kalau mampu sudah silahkan zakat, kalau tidak mampu ya. Tapi kalau misalnya kita lebih nyaman itu nisab adalah emas, berarti 85 juta setahun. Jadi seperti itu Allah alam bisawab. Ada lagi? Ya. Kapan harta warisan itu dibagi? Kalau di dalam ayat ini setelah ditunaikan wasiat dan hutang, itu bisa langsung dibagi. Setelah hutang ditunaikan, kemudian wasiat ditunaikan, maka bisa langsung dibagi segera. Itu lebih nyaman. Kalau seandainya memungkinkan. Tetapi kadang-kadang itu kan suami meninggal, istri, ibu dari anak-anak juga nggak mungkin kan. Suami meninggal masih harus rumah itu masih ada ibunya, masa dibagi nanti ibu kemana gitu. Makanya harus hati-hati. Makanya kemudian kalau memungkinkan dibagi. Karena bisa jadi kalau seandainya ibunya menikah lagi, itu kan dia sudah punya, istrinya meninggal lagi kan dia punya harta. Nanti ibu 1/8, kemudian sisanya untuk anaknya. Anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nanti kemudian si ibunya bisa tinggal lagi sama orang, sehingga kemudian dia betul-betul memakai harta yang haknya 1/8. Itu seperti itu. Jadi kalau memungkinkan dibagi. Tapi kalau kemudian tidak memungkinkan, seperti tadi masih ibunya masih hidup, kalau rumahnya dibagi itu nanti bagaimana? Maka yang memungkinkan dibagi yang mana? Maka boleh. Misalnya tanah yang di sana dibagi, nggak apa-apa. Nggak bisa dibagi ke dalam tanah, dijual dulu, kemudian nanti dibagi kepada ahli waris. Boleh. Kenapa bisa seperti itu? Karena masing-masing anak itu tidak tahu kebutuhannya. Bisa jadi yang satu nggak butuh. Misalnya dia punya anak 4, yang 2 gak butuh, tapi yang 2 butuh untuk modal, untuk biaya anak. Daripada pinjam ke bank, mau dia punya warisan kok, lebih baik dibagi supaya dia tidak terlilit hutang, sehingga dia untuk modal usaha, untuk kebutuhan dia bangun rumah, itu kan bisa diambilkan dari harta tersebut, sehingga tidak kemudian hutang bank. Itu seperti itu. Jadi kemudian lebih maslahat. Jadi kalau dibagi itu bagi anak-anak itu ada maslahat. Jadi yang pertama. Yang kedua, kalau dalam bentuk tanah itu anak-anaknya bisa langsung menggarap tanah. Ini yang garap sakwin nanti bisa. Yang nomor 2, saya punya nanam pepaya misalnya. Saya padi saja. Itu kalau segera dibagi. Tapi kalau belum dibagi, yang garap siapa? Kan nggak jelas. Itu seperti itu. Jadi kalau memungkinkan langsung dibagi. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya menunggu sampai kemudian menerima. Karena kebanyakan, banyak ini ya, bukan 1-2 kasus, itu sampai puluhan tahun mbahnya sudah meninggal, bapaknya meninggal, sampai 50 tahun yang ahli warisnya sudah tua-tua baru dibagi. Itu yang kemudian susah, ada yang meninggal gitu ya. Yang akhirnya kemudian membaginya adalah dengan kita susah. Dan kadang-kadang muncul konflik. Saya pernah diundang di beberapa keluarga, warisannya itu punya mbahnya, ahli warisnya sudah pada meninggal, yang ada cucu. Itu kan jadi repot, sulit untuk untuk menghitung. Itu seperti itu. Apalagi kemudian tanahnya masih penuh, ini susah lagi. Nah, sebagian sudah ditempati sama cucunya, gitu. Karena memang tidak segera dibagi. Sementara anak atau cucunya dia butuh hanya asal buat rumah di situ. Itu sehingga kemudian kadang-kadang mendolimi ahli waris yang lain kalau tidak segera dibagi. Maka kalau memungkinkan segera dibagi, supaya ahli waris bisa memanfaatkan harta peninggalan dari bapaknya atau ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira lagi? Ada yang lain?
Ya biasanya Bapak Ibu yang dihormati, biasanya kalau masalah waris itu banyak ya kasus di keluarganya atau kasus di yang menimpa pada dirinya, ya, sehingga kemudian sering kita buka tanya jawab tentang bagaimana cara berbagi. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan yang kita paham tentang masalah ini, kemudian bisa kita amalkan pembagian warisan dengan Allah ini, sehingga kemudian kita ketika membagi waris adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Aku kemudian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.